Kalau fair play nggak tahu. belum tahu ya, tapi penilaian waktu itu bagus mas. Sebelum mungkin itu sebelum 2008 lah ya, sebelum 2008 itu untuk penilaian itu bagus karena hadiahnya kecil mas. Ya, terus kalau sekarang gimana? Makanya saya kalau suruh transfer awal gitu, katakanlah ya zaman sekarang nggak gitu ya, wegah aku mas. Ya nek manuk kerja. Sekarang mas ya mau protes. Dulu saya arogan mas. Dulu memang saya arogan, sering protes ngapa gitu. Terus sekarang saya berpikir, saya protes pun ya keras kayak apa. Diambil Katakanlah tukang tusuk gitu ya. Itu juga mikir sekarang karena dengan banyaknya. Shit makes that super bass got boom boom. Got me dead like I'm Kurt Cobain. Boom boom. Shit makes that. Halo Mas Agus, Halo Mas Bayu. gimana kondisinya sekarang? Kondisi apa dulu? Kesehatan. Oh kalau kesehatan sudah 90% naik. Kalau kondisi asmaranya Asmara ini durung payu mas. Oh, durung Laku, payu. belum laku. dagangan ya? Belum Siap, masih siap. dagangan. Mas Agus ini kan dulu awalnya di dunia burung gimana ceritanya? Awal mula dari masuk dunia permanukan. Saya lulus SMA itu tahun 98 ya. Sebelum lulus SMA saya udah jual beli burung. Jual beli apa nyari? Jual beli nyari mas dulu mas pertama nyari terus kita jual gitu. Itu pengalaman itu pahit itu mas. Iya. Itu waktu itu ya saya kelas 1 SMA. Oh kelas 1 SMA udah mulai nyari kelas burung. 3 SMP itu nyari burung ciblek terus tak jual di pinggir jalan gitu. Saya pernah nyari sampai ke Gunung Cermai, Mana itu mas? Cirebon ya itu ya. Waduh. Cirebon. Di sana dapat berapa? Katakanlah 50 ekor langsung saya jual sini gitu. Ke Wonosobo cari jual gitu, mikat-mikat gitu mas. Terus waktu itu saya SMA, itu masuk siang gitu ya. Itu pagi gitu saya dorong gerobak jualan burung di pinggir jalan itu mas. Itu trotoar ya? Iya betul. Dulu Kaloka ya? Ya betul kalau kayak itu. Nanti pulang sekolah, mau berangkat sekolah saya pulang gitu. Kalau berangkatnya pagi saya siang jualan pak gerobak gitu. Wah saya dulu mas pekerja keras. Berarti pekerja keras dari dulu ya? Dulu pekerja keras mas, tapi sekarang Udah. menikmati hidup aja gitu. Ya ini tak lihat kan Mas Agus juga bisa menikmati hidup. Biasanya rata-rata orang tuh punya uang tapi mau ditimbun-timbun tok. Nah aku lihat Mas Agus kan enggak. Pengen buru, tuku pirik, buru. Pengen lomba, tuku manuk, lomba kan gitu. Hobinya tersalurkan gitu. Hobi tersalur tapi uangnya yang nggak ada mas. Oke. Kalau hobi tetap tersalur. Nah, terus mulai di lomba-lomba burung itu. Mulai lomba burung itu tahun 2000 berapa ya, 2003 2000 apa ya, itu saya di Jayakarta mas. 2002 apa 2003 gitu, Jayakarta Cup. Itu saya cuma bawa kembang satu, itu pertama kali sana itu langsung juara mas, juara 3 sama juara 4, tapi waktu itu belum juara 1. Nah, waktu itu udah ada pengkondisian juri ya waktu tahun Oh. segitu. Pengursian juri. Kalau untuk waktu itu saya berangkat badan mas. Berarti memang waktu itu Fair play. penilaian
Kalau fair play Nggak tahu. belum tahu ya, tapi penilaian waktu itu bagus mas. Sebelum mungkin itu sebelum 2008 lah ya, sebelum 2008 itu untuk penilaian itu bagus karena hadiahnya kecil mas. Hadiahnya nggak besar, paling 1:10. 1 kali katakanlah pendaftaran 100.000, paling maksimal hadiah 1 juta. Pernah kok saya pendaftaran 100.000, hadiahnya cuma 500.000. Itu waktu itu tahun berapa juga saya lupa itu. Juara pendaftaran 100.000, juara satunya 500.000. Bisa hitung itu mas, untungnya panitia berapa itu waktu itu. Iya. Karena dulu belum seramai sekarang ya komunitas burung itu ya. Iya. Dan memang waktu itu penilaian masih bagus. Ya, terus kalau sekarang gimana? Kalau dulu fair apa enggak fair saya juga enggak tahu mas. Itu gitu ya. Tapi ya saya dulu kan sering juara 1 itu ya. Terus kalau sekarang menurutnya Mas Agus Nasa. Ini kalau menurut saya, Iya. menurut saya loh, pandangan orang berbeda-beda ya mas ya. Selama penjurian entah itu pertandingan apapun, entah itu juri, entah itu wasit, pokoknya pertandingan apapun, selama juri dan wasitnya masih manusia mas, untuk fair susah mas. Tapi kalau mau dibikin mesin ya, kalau udah burung susah. Paling bisa lobet, kalau melobet masih bisa. Ya masih bisa lobet. Kalau apa ocehan ya tetap manusia. Ya lihat dulu mas, kalau lobet itu kan juga namanya, kalau itu kan juga burung. Tetap sebenarnya kan ada namanya yang namanya lagu volume. Iya kan, tetap sebenarnya kan dinilai itu juga. Tapi kan zaman sekarang kan yang penting durasi panjang pendek, yang penting kan itu. Tapi kalau untuk Ocehan burung ya sebenarnya ya tetap lagu. istilah lagi kalau penyanyi kira bengok ya mas. Iyalah mas, cengkok itu Betul. penting. Itu menurut saya. Kan gini, sampean ganteng, sampean ganteng manuk nih, ganteng burung. Saya juri, saya kenal sampean. Burung harus bandingin juara 1, 2 ini yang mana ini? Bingung kualitasnya, katakanlah sama derajat gitu. Udah mas, otomatis kita pilih punya teman kita, pasti itu. Pasti. Pasti itu, apalagi yang mungkin yang katakanlah ada odeng di balik batu gitu nah. Itu udah jelas. Enggak usah pikir. Tapi itu juga sih. Juga tetap perbandingan mas, kalau perbandingannya terlalu mencolok. Kalau enggak selevel enggak bisa, enggak berani ngatrol gitu. Jadi kalau perbandingan sampai 7-10 gitu ya enggak berani. Berarti kalau gitu koneksi terhadap juri itu juga penting ya, maksudnya hubungan. Oh penting. Nah itu kan Mas Agus pemain juga, EO juga, sering bikin event besar. Yang udah dibikin Mas Agus event apa aja? Oh saya bikin yang dulu mas 168 waktu itu mungkin sejarah hadiah paling besar waktu itu se-Jawa Tengah. Itu tahun berapa ya mas? Sebelum Haji Ebot turun dari. Belum Haji Ebot turun. Sekarang kan yang iya. masih Haji Ebot. Waktu itu hadiah 20 juta itu tahun 2008 atau 2009. Itu saya udah bikin event hadiah 20 juta waktu itu. Tiket berapa itu 20 juta? 800 lah mas ya. Waktu itu 800.000. Iya waktu itu. Alhamdulillah. Ya itu kan banyak ya mas. Udah 168, Carpet, Cup. Di Carpet kan agak ini ya mas ya. Agak kemaki saya. Iya. Jurinya berapa? Jurinya 43. Satu lapangan. Iya. Wih, Waktu itu gila. juga diapresiasi banyak orang karena kita bikin penilaian lobet sistem gerbong pertama kali di dunia. Betul. Jadi Satu juri maksimal 3 3 burung. burung. Sampai ada 43 Dan
Nyatanya sekarang juga diikuti EO-EO lain Mas. Nah itu maksudnya gini kan, Mas Agus tadi bilang kalau juri itu susah objektif, pasti subjektif kalau temen dikatrol kan gitu. Lah sebagai EO nyikapin kayak gitu gimana? Oke, gini Mas. Itu juga perlu dipertanyakan memang. Kalau yang bikin event pasti Mas pengennya fair. Betul. Pasti itu sampean kalau bikin event tuh gimana caranya fair. Tapi mau gimana? Kita posisi tengah-tengah. Yang atas fair. Kita fair, yang bawah ada main kita nggak tahu. Terus kita posisi tengah ini kita fair, yang atas main, yang bawah fair kita Mas, juga nggak tahu. Yang atas itu siapa? Pemain apa juri? Kalau saya kan cuma bikin EO Mas ya. Kalau yang punya nama terus nanti saya minta tolong dibantu ini, tapi nggak lewat saya, lewatnya langsung ke juri atau gimana? Iya. Itu gimana? Ini dalam EO sendiri loh Mas. Nah, itu belum pemain yang telepon ke juri. Iya. Lah itu Mas Agus ngatasinya gimana kayak gitu? Kalau pas bikin event? Ya itu Mas, tetap kalau saya briefing bantu teman, bantu apa itu wajar lah. Wajar, itu memang saya wajar. Tapi jangan sekali-kali kalau perbandingannya terlalu jauh gitu, tolong jangan sekali dipaksakan. Kalau pernah enggak bilang gitu, kalau ada yang apa waktu briefing juri gitu ya mau bikin EO. Kalau ada yang transfer tampani we, tapi nek ra kuat rasa dingin gitu. Mas Agus sempat berpikir gitu deh. Karena saya bukan juri ya. Jadi maksudnya menganjurkan jurinya gitu loh. Apa nek kowe ana sing main transferi rasa tampani. Kalau itu hak juri Mas. Itu berarti nggak pernah ikut campur Mas. Silakan. Itu silakan. Kamu ada katakanlah ada yang telepon terus nanti dibantu, silakan itu Mas, itu rezekinya mereka Mas. Iya dia di rezeki ya betul. Rezekinya mereka. Toh nek sing wis kadung transfer manuk era kerja apa ya mikir. Ya, makanya saya kalau suruh transfer awal gitu, katakanlah ya zaman sekarang nggak gitu ya. Wegah aku Mas. Ya nek manuk kerja gitu. Nah, saya posisi Mas Agus jadi pemain. Iya, posisinya jadi pemain ya. Makanya kalau sekarang mending cari burung yang karuan lah, yang memang kualitas itu. Jadi burung kerja memang layak juara 1 ya juara 1 gitu. Saya udah males ribut Mas. Ya mungkin karena Mas Agus sudah tenar Mas. Jadi burungnya kualitas sing ganteng Mas Agus wis mesti disawat. Soalnya sing burungku ya ini kualitas nih burungku. Tak gantung. Des sama burung Mas Agus. Wah, yo aku kalah ya. Enggak juga Mas. Oh, enggak sekarang. Enggak juga. Jadi ya, nyatanya sekarang kan yang pemain pemula malah justru pinter-pinter Mas sekarang. Pinter-pinter dalam arti nyeting burung apa gitu. Pemain lama kalah Mas. Sekarang banyak vitamin, banyak apa gitu. Kalau saya bisa datang ke rumah, lihat kita rawat burung, minuman aja Mas tetap ambil air keran ya. Ayo sekarang memang saya akui banyak yang pinter-pinter. Kalau gini Mas, ini kan saya dari basicnya kan tukang syuting manuk. Kalau saya ada pikiran gini, burungku tak gantang, tak syuting. Itu kira-kira nanti kalau kerja bagus gitu bisa buat protes nggak videonya itu? Sekarang Mas ya, mau protes. Dulu saya arogan Mas. Dulu memang saya arogan. Sering protes ngapa gitu. Terus sekarang saya berpikir, saya protes pun ya keras kayak apa, Nggak dirubah. nggak bakal rubah juara Mas. Itu artinya. Berarti nanti kalau apa di syuting pun ya paling ujung-ujungnya kalau nggak di YouTube ya di Facebook. Nah, cuman gini, kalau untuk yang sekarang di syuting gitu ya, di videoin gitu, itu jadi tahu kelemahan burung. Walaupun lagu nggak kelihatan ya, lagu nggak kedengeran gitu, tapi kan jadi tahu oh buka kayak gini itu kira-kira lagunya apa, buka kayak gini tuh lagunya apa, kan kelihatan Mas. Jadinya
speed burung, durasi burung, tembakan itu tetap kelihatan walaupun kita nggak dengar itu tetap kita kelihatan. Nah, video burung itu kalau kita pamerkan di YouTube itu kan tetap banyak yang Mas, banyak yang komentar, oh burung bagus, burung kayak gitu. Itu karena pemain sekarang memang pinter. Dan banyak juga, bukan banyak, malah itu saya yakin 100%. Juri itu juga pemain. Oh iya. Nah, juri itu juga pemain, jadi mereka tahu burung ini kondisinya lagi bagus, enggak. Tapi bener sih kalau ada video kelihatan ya Mas Mate mana yang bener, bukan mana yang bener mana yang salah, tapi paling enggak kelihatan kerja burungnya. Nanti keputusan jurinya itu bisa dipertimbangkan. Iya, dengan adanya wartawan ya Mas ya, dengan adanya banyaknya wartawan sekarang itu saya lihat untuk penjurian juga jadi hati-hati. Enggak berani terlalu betul. Diambil. Katakanlah tukang tusuk gitu ya. Itu juga mikir sekarang karena dengan banyaknya wartawan dan banyaknya orang yang pegang. Setiap orang sekarang pegang kamera loh Mas. Makanya handphonenya kan ada kameranya. Iya. Makanya sekarang waktu di lebih hati-hati tuh. Mana Ambarawa itu ya, event apa itu ya? Nah, waktu di Ambarawa. Itu waktu itu ada orang protes keras. Ya, untung juga ada kamera yang ternyata bener jurinya daripada orangnya yang protes. Itu kan nanti netizen yang menilai. Kembali lagi ke komentar ya. Iya. Wah, ya emang kurang. Wah, emang burungnya bagus. Iya, gitu. Kalau memang burungnya bagus gitu, juri kan jadi merasa, kalau lihat gitu kan jadi juri juga merasa bersalah, Mas. Betul. Tapi kalau memang faktanya burungnya katakanlah burungnya ngeram melakukan kesalahan, orangnya protes keras gitu, jurinya ayem Mas. Lihat ada bukti otentiknya kan. Betul, makanya juri berani viralkan aja burung kayak gini kok. Iya, betul. Dan faktanya ya pemain yang waktu itu malah ngaku bersalah. Iya, sampai sini ya itu. Mungkin juga itu orangnya alkohol juga, Mas. Kalau itu aku lihat waktu itu ya di Ambara itu dia kan cuma nembak aja Mas. Jadi kelihatan mencolok menurutnya yang punya, karena dia kan nonton punya dia sendiri pasti. Bukan Mas, itu waktu itu ya nembak, tapi burung itu punya kesalahan yang fatal. Nah, itu dia enggak mengakui dan karena dia berpikir enggak ada yang rekam. Dia pernah bilang, percuma saya beli burung mahal kalau saya harus lobby juri. Dia bilang gitu ke saya. Tapi memang kalau jiwanya disadat, saya akuin. Dia sering ngamuk juga. Sekarang lomba-lomba mending lomba-lomba yang pasti aja. Pasti apa Ki? Pasti juara ya. Kok bisa memastikan juara? Terus sekarang syaratnya juara itu apa menurut Mas Agus Nasa?